Silakan coba metode yang saya pakai ini untuk bisa berhenti merokok. Saya akan tunjukkan dulu ya teman-teman. Jadi 10 tahun yang lalu saya itu menganalogikan kalau kita mau berhenti merokok itu seperti kita mengobati luka, mau dengan alkohol ataupun dengan obat merah ya. Kalau alkohol kan sakit tapi lukanya cepat kering, kalau obat merah ya tidak sesakit pakai alkohol tapi lukanya lama kering gitu ya. Nah saya pakai yang metode alkohol teman-teman, jadi langsung set berhenti, pokoknya niatnya berhenti gitu aja gitu. Karena yang pakai metode obat merah itu saya pernah ngalamin itu ya cuman 2 kali berhenti, maksudnya setengah tahunan gitu ya, tapi kemudian masih merokok lagi gitu. Nah kemudian selain itu ini ya, jadi intinya itu untuk yang metode alkohol tadi itu frontal ya, sekonyong-konyong gitu. Pokoknya misalnya kalau waktu itu saya ada jeda, jadi malamnya itu udah berharap atau berkeinginan tanggal 22 Maret 2014 ya, saya pokoknya niat ingsun 23 Maret 2014 itu udah mulai berhenti gitu. Tapi kalau mau teman-teman sekonyong-konyong juga setelah Anda menonton video saya ini, langsung aja gitu, nggak usah pakai nanti-nanti, jadi pakai frontal. Nah ketika itu terjadi itu nanti kita jadi kayak orang gila. Maksudnya itu biasanya kan habis makan kemudian harus merokok, nih cara menghilangkannya gimana? Nah saya dulu cara menghilangkannya itu dengan cara saya makan buah, tapi buahnya itu saya harus dapatkan dengan cara yang agak susah. Maksudnya gini, misalnya kita habis makan siang, saya nyari buahnya itu misalnya di depan kantor saya dulu ya, tempat saya bekerja itu ada tukang buah, saya nggak boleh beli di situ. Maksudnya saya membatasi diri, saya harus cari jalan kira-kira, maksudnya saya harus berjalan 1-2 kilo dulu menemukan toko buah yang lain, saya baru bisa makan buah di situ. Nah seperti itu terus saya kira-kira sampai seminggu. Lama-lama kan capek, lama-lama setelah itu ya kita yaudahlah, nggak usah jalan lagi, nggak usah beli buah lagi, ditahan juga bisa gitu. Kemudian yang kedua tadi saya udah ngomong belum ya, bahwa kita harus siap mental. Jadi kita pasti dibully. Nah kalau dibully kita harus siap mental, kita harus siapkan mental. Pokoknya dibilangin wah cemen, masa udah nggak merokok lagi, biarin gitu. Justru nanti mereka justru yang akan berpikir ulang ketika mereka ngecengin kita gitu ya, membuli kita. Ketika kita sudah benar-benar bisa berhenti merokok, mereka malah akan berpikir jangan-jangan malah mereka termotivasi untuk ikut berhenti merokok juga begitu ya gitu. Dan kemudian ada 4 motivasi yang teman-teman bisa ambil. Kalau saya mengkategorikannya itu motivasi fun, motivasi jasmani, motivasi rohani, dan motivasi ekonomi. Nah kalau yang ekonomi ini saya taruh di belakang karena itu biasanya itu yang malah nggak terlalu menguatkan gitu, dan saya waktu itu nggak pakai juga. Jadi motivasi fun itu misalnya gini, dulu saya berhenti merokok itu karena saya ingin mengalahkan bapak saya. Ketika bapak saya itu berhenti merokoknya di usia 41 tahun, saya harus lebih muda nih dari bapak saya berhenti merokoknya gitu. Bapak saya dulu malah harus sakit paru-paru dulu baru berhenti, dan akhirnya saya berhenti di usia 33 tahun gitu ya. Kemudian yang metode motivasi jasmani itu, saya waktu itu pengen nafas saya itu lebih kuat ketika saya sepedaan uphill. Waktu itu saya ikut klub sepeda gitu ya, hampir setiap Sabtu itu kita uphill gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian motivasi rohani, saya pengen membersihkan diri karena saya ingin berpelayanan lagi di gereja. Kalau saya seperti itu, jadi saya ingin membersihkan diri dulu gitu. Kemudian yang motivasi ekonomi bisa aja teman-teman ambil, misalnya ingin berhemat untuk membeli apa gitu. Nah kira-kira seperti itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau dibimbing secara person boleh inbox saya ya, nanti saya coba bantu bimbing dan gratis kok. Saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Terima kasih.